Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk pertemuan kali ini adalah pertemuan terakhir di semester ini, melanjutkan yang kita bahas minggu lalu terkait kritik-kritik atau respon-respon terhadap Alkitab. Maka kita akan melihat beberapa pandangan-pandangan yang lebih umum. Kalau kemarin kita berbicara dari satu sudut pandang ahli saja, tapi kalau yang pertemuan kali ini kita akan melihat dari sisi yang lebih luas. Tentu karena ini lebih luas, maka kita hanya meng-highlight beberapa hal-hal baru yang ada di sana. Jadi Alkitab yang sudah ada itu dalam kajian kritis para ahli-ahli Alkitab dan juga ahli teologi dianggap kurang memuaskan bagi beberapa pihak. Oleh karena itu, untuk melengkapi atau menyempurnakan, mereka memiliki atau melakukan yang namanya pembaharuan. Pembaharuan ini ada pembaharuan pada kontennya, jadi perbaikannya itu ke dalam konten, isi Alkitabnya, atau tentu ini yang sangat radikal ya, jadi karena mereka mengubah isi Alkitab. Tapi di sisi lain, apabila mereka tidak sampai ke arah situ, mereka menggunakan metode yang baru atau cara penafsirannya atau cara pembacaan Alkitabnya yang kemudian dipahami ulang atau diinterpretasi ulang sesuai dengan maksud dan tujuan yang diinginkan. Yang pertama, jadi bahasan ini akan saya bagi ke dalam dua hal. Yang pertama tentang perumusan tafsiran baru, yang kedua adalah perumusan konten atau pembentukan Alkitab baru. Nah, yang pertama tentang perumusan tafsiran baru atas kitab suci. Nah, yang pertama di sini adalah eh, penafsiran postkolonial dalam perjanjian baru. Yang dimasukkan di sini adalah seringkali penafsiran-penafsiran yang sudah ada, khususnya terkait Alkitab, itu masih melibatkan kacamata di sini, kacamata demokrasi, humanitarianism, liberalism, dan imperialism. Jadi semangat-semangat pola pikir Barat, pola pikir masyarakat Barat, Barat di sini Eropa dan Amerika, itu banyak terpancar dalam pembacaan mereka terhadap kitab suci, yang kemudian menghasilkan cara pembacaan yang tidak seimbang. Oleh karena itu, postkolonial ini berusaha membongkar bagaimana cara-cara pembacaan tersebut ditinjau ulang sehingga sesuai dengan konteks sebagaimana seharusnya. Jadi dulu dianggap bahwasanya tafsiran-tafsiran yang ada itu tujuannya adalah memperkuat dominasi kolonial karena dalam rangka untuk memperluas jajahan mereka, memperluas eh, memperluas kekuasaan kelompok-kelompok tertentu, maka kemudian penafsiran tersebut sangat bias atau sangat condong kepada para penguasa, tidak pro kepada rakyat. Padahal secara sejarah Yesus itu adalah orang, ya, dia berdiri bersama budak, bukan berdiri bersama penguasa. Oleh karena itu pembacaan ini mengisyaratkan bagaimana memahami kitab suci dengan cara pandang yang baru, yaitu dari cara pandang non penguasa. Lalu ada juga kitab yang namanya The Five Gospel. What did Jesus really say? The Search for the Authentic Words of Jesus. Jadi kitab suci ini atau kitab ini memang menunjukkan atau mencoba melihat atau meng-highlight bagaimana kemudian di dalam Alkitab, yang ini fokusnya adalah Injil ya. Keempat Injil, bagaimana keempat Injil tersebut diberi warna. Nah, jadi kalau misalnya berwarna merah, itu berarti benar-benar undoubtedly said this or something very like it. Jadi menunjukkan bahwasanya Yesus benar-benar diyakini mengatakan hal tersebut. Lalu apabila berwarna pink, maka Yesus mungkin mengatakan hal tersebut. Ketika berwarna abu-abu, Jesus did not say this. Jadi berwarna abu-abu berarti Yesus tidak pernah berkata ini, tapi ide-idenya senada dengan apa yang disampaikan. Kalau yang hitam, Yesus tidak pernah mengatakan ini, dan ini merepresentasikan perspektif atau konten yang lahir di tradisi-tradisi yang berbeda atau di tradisi yang lahir kemudian. Jadi sebagai contoh seperti ini ya. Jadi ini ayat di Markus 3, di ayat 20 sampai ayat 28, lihat ada yang biasa saja, ada yang berwarna abu-abu tadi, lalu kemudian ada yang berwarna merah,
berwarna pink ya, yang probably, lalu ada yang berwarna hitam, yang ini tidak mungkin dikatakan oleh Yesus. Nah, ini adalah suatu usaha mengkritisi tentang otentisitas firman Tuhan atau kata-kata yang diucapkan oleh Yesus sehingga eh, dapat terlacak secara secara otentik atau secara jelas apakah kata-kata tersebut dinisbatkan kepada Yesus atau tidak, atau itu adalah penafsiran orang-orang setelahnya. Lalu juga ada penafsiran yang lain, karena di sini adalah penafsiran semua ayat, baik di dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, dengan kacamata queer atau yang lebih sederhana tentang dalam kacamata LGBTQ. Nah, jadi bagaimana semua ayat, semua kitab-kitab dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru itu kemudian dipandang dalam kaitannya dalam hubungan seksualitas dan juga eh, hubungan sejenis. Bagaimana kemudian mereka melihat bahwasanya eh, perempuan dan laki-laki itu bukan kelamin tertentu, tapi itu menuju kepada peran suami dan peran istri yang mana bisa saja diwujudkan dalam pernikahan atau hubungan sejenis. Nah, ini Alkitabnya tidak berubah, tapi kemudian penafsiran tentang ayat-ayat yang di dalamnya itu yang kemudian mengalami eh, pengayaan atau pengurangan atau bahkan penyimpangan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh penulis-penulisnya. Hmm. Lalu juga ada eh, kitab suci New World Translation. Kitab suci ini kalau bahasa terjemahan sederhananya adalah kitab suci terjemahan dunia baru. Yang ini kemudian menjadi kitab sucinya saksi-saksi Yehova. Jadi mereka memiliki kitab suci isinya kitab-kitabnya sama dari kejadian sampai akhir, semuanya terdiri dari kitab yang sama, tapi isinya yang berubah. Nah, ini sudah mulai bergeser pada kontennya. Jadi jumlah kitabnya dan nama kitabnya sama, tetapi isinya berubah. Nah, seperti di sini, ini salah satu contohnya tadi. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah dan buatlah orang-orang dari segala bangsa menjadi muridku, baptislah mereka dengan nama Bapa dan Putra dan Kuasa Kudus. Kalau di terjemahan Indonesia yang biasanya, yang Alkitab biasa, itu adalah dengan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tapi di sini mereka menggunakan istilah yang berbeda dan ini adalah tafsirannya di sebelahnya. Sang Bapa Allah Yehua memang layak diakui karena dia adalah pencipta. Lalu kemudian kuasa kudus yang menyampaikan firman-Nya kepada manusia. Dia menganggap bahwa disebutkan Bapa, Putra, dan Kuasa bersama-sama mendukung ajaran Tritunggal. Tapi saksi-saksi Yehova adalah aliran Kristen yang tidak mengimani Tritunggal. Tapi Alkitab tidak pernah menunjukkan bahwa ketiganya sama-sama kekal atau punya kuasa dan kedudukan yang sama. Ketiganya memang disebutkan di ayat yang sama, tetapi itu tidak berarti bahwa ketiganya sama-sama Allah, kekal atau setara. Nah, ini kan hal baru yang tidak ada di Alkitab pada umumnya. Lalu di samping saksi-saksi Yehova yang di dalamnya, kalau saksi-saksi Yehova tadi menyebut Tuhannya dengan nama Yehua atau Yahweh. Lalu ada juga The Book of Mormon. The Book of Mormon itu adalah kitab suci yang digunakan oleh aliran Mormon. Ya, Another Testament of Jesus Christ. Jadi selain ada Old and New, perjanjian lama dan perjanjian baru, ada perjanjian lain yang muncul dan ini munculnya di Amerika yang disebut The Book of Mormon. Nah, terdiri dari 15 bagian yang nama-nama kitab sucinya ini sangat-sangat berbeda dengan kitab suci atau Bible atau Alkitab yang ada. Jadi nama nabi-nabi yang muncul pun itu berbeda. Nah, seperti ini ya. Ada lempengan-lempengan Navy yang ditemukan di Amerika. Jadi isinya adalah lempengan-lempengan Navy, lalu juga eh, kita ada antara kitab Omni dan Mosia, ada kata-kata Mormon, Mosia sampai Mormon pasal 7 dan sebagainya. Ini adalah eh, jadi isinya benar-benar berbeda sekali dan mereka ya dianggap sesat tentu oleh Kristen yang arus utama atau yang mainstream. Lalu setelah tadi saksi Yehova juga dianggap sesat atau bidat oleh
aliran Kristen yang mainstream. Lalu kemudian ada Mormon yang di dalamnya kontennya berubah. Kalau saksi-saksi Yehova tadi nama kitab dan jumlah kitabnya sama, tetapi isinya yang kemudian disesuaikan. Kalau Mormon mereka memiliki kitab dan juga eh, jumlah kitab, nama kitab yang sangat-sangat berbeda. Nah, jadi dari sini semua kita bisa melihat bagaimana Mormon dan saksi Yehova memiliki kitab suci tersendiri yang mereka konstruk, yang mereka susun sesuai dengan apa yang mereka imani. Tentu beberapa istilah-istilah di dalamnya berbeda dengan Alkitab secara umumnya. Begitu juga eh, penjelasan di dalamnya atau tafsirannya sangat-sangat berbeda. Jadi memang mereka membuat sederhananya mereka membuat kitab suci baru. Tapi kalau yang awal tadi seperti Queer Bible, lalu juga The Five Gospel dan Postcolonial Commentary, ini tugasnya atau tujuannya mereka adalah eh, tujuan mereka adalah menghadirkan pembacaan baru atau cara pandang baru terhadap ayat-ayat yang ada dalam Alkitab. Ayatnya tetap, jumlah kitabnya sama, nama kitabnya sama, tapi kemudian pemahaman akan ayat tersebut itu yang baru. Ya mungkin itu beberapa gambaran singkat tentang kritik-kritik yang dilakukan oleh orang-orang Kristen mm, terhadap kitab suci mereka, yang kemudian kita bisa melihat bagaimana ternyata mm, kreasi-kreasi atau inovasi-inovasi mereka terhadap kitab suci mereka sangat-sangat luar biasa karena mereka tidak hanya eh, tidak sekedar mengkritisi secara linguistik tapi juga secara teologis, bahkan mereka membuat kitab suci tandingan yang itu menggugat atau dianggap lebih sempurna daripada kitab suci yang ada. Ya tentu itu dikarenakan ya dari Kristen sendiri lahir pola pikir liberal tersebut, pola pikir liberal dan juga hermeneutis yang itu mengisyaratkan atau mensyaratkan mereka untuk selalu melakukan pembaharuan-pembaharuan teologis dan juga dogma-dogma keagamaan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.